Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, di mana saja berada, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca tafsir Al-Manar yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau membaca tentang Al-Fatihah, yang pada pertemuan atau pembacaan kita yang terakhir, di situ satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berkaitan dengan posisi surat Al-Fatihah dalam Al-Quran secara umum. Dan Syekh Muhammad Abduh, penulis kitab tafsir ini, mengatakan bahwa ada poin-poin penting di dalam Al-Quran yang itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Dan poin penting itu ada 5, yaitu At-Tauhid, kemudian yang kedua adalah Al-Wa'du wal-Wa'id, kemudian yang ketiga adalah Al-Ibadah, kemudian yang keempat adalah jalan atau sarana menuju kebahagiaan, dan yang kelima adalah kisah dari para nabi, tidak hanya para nabi sebenarnya, tapi kisah-kisah orang terdahulu yang menyangkut 2 pokok, yaitu kisah orang-orang yang melampaui batas dan kisah orang-orang yang berhenti pada larangan Allah. Artinya begitu ada larangan Allah maka berhenti di titik itu dan kembali. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan membaca surat atau penjelasan tentang surat Al-Baqarah. Nah, di dalam penjelasannya nanti kita akan melihat bagaimana Syekh Muhammad Abduh menjelaskan tentang surat Al-Baqarah. Di halaman 92 dari kitab tafsir Al-Manar yang versi yang saya punya ini, dimulai pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Dikatakan di sini jami'uha madaniyatun bil ijma'. Artinya adalah keseluruhan ayat di dalam surat Al-Baqarah itu adalah surat madaniyah. Bil ijma' berarti tidak ada kontroversi, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyangkut posisi atau status ayat ini, surat ini, madaniyah atau madaniyah atau makkiyah. Hingga di sini dikatakan jami'uha madaniyatun bil ijma'i. Secara keseluruhan ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu adalah madaniyah. Kemudian dilanjutkan wa minha ayatun, dan di dalamnya, di antara ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ayatun nuzilat ala makila fi hajjatil wada'i. Dan di antaranya ada ayat, satu ayat. Kalau ini melihat kalimatnya, kata yang digunakan berarti ayatun. Jadi saya baca sekali lagi, wa minha, dan di antaranya berarti di dalam surat itu terdapat ayatun, satu ayat saja, nuzilat ala makila fi hajjatil wada'i, yang dikatakan atau dianggap diturunkan pada saat haji wada. Nah, gitu. Jadi ada satu ayat, dan itu adalah
ayat yang berbunyi wattaqu yauman yauma turja'una fihi ilallah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, itu. Kemudian lanjutannya adalah wa ma'dhamuha nuzila fi awalil hijrati. Ma'dham itu mayoritas atau sebagian besar dari ayat di dalam surat Al-Baqarah ini diturunkan pada awal-awal hijrah. Nah, karena tadi dikatakan madaniyatun bil ijma', berarti tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang posisi surat ini madaniyah atau makkiyah, dan jelas kemudian dikatakan ma'dhamuha nuzila fi awalil hijrati. Sebagian besar atau mayoritas dari ayat-ayat di dalam surat ini diturunkan pada saat awal hijrah. Wahia atwalu jami'i suwaril Qur'ani, dan dia tidak lain, dia itu kembali kepada surat Al-Baqarah. Wahia berarti dan, adapun surat Al-Baqarah itu atwalun adalah yang paling panjang dari tawil, dari tawil menjadi isim tafdil. Wahia atwalu jami'i suwaril Qur'ani, dan surat Al-Baqarah itu merupakan surat yang terpanjang di dalam surat Al-Qur'an. Fa'ayatuha, dan ayatnya, jumlah ayatnya adalah mi'atani wa thamanuna wa sab'un wa sab'u ayatin. Mi'atani 287 ausitun. Ada juga yang mengatakan 286. Wa alaihi iddatul masohifil masyhurah al-an, dan tentang ini berarti ada yang terkenal, artinya mushaf yang terkenal. Kemudian dikatakan di sini nampaknya tidak wala hajata ila bayanin tanasubi bainaha wa bainal fatihati wa in kanat tanasubu dhahiron, dan tidaklah perlu tidaklah perlu diberikan penjelasan tentang at-tanasub. At-tanasub itu berarti korelasi antara surat ini dengan suratul Fatihah. Kenapa? Wa in kana tanasubu dhahiron, karena at-tanasub, korelasi hubungan antara dua surat ini sudah terlampau jelas. Fa innaha lam tudok ba'daha. Wa inna mawudiat fi awalil Qur'ani ba'da fatihatihi alati kanat fatihatuhu bima laha minal khosois alati bainaha fi tafsiriha li'annaha atwalu suratin. Nah, jadi fa innaha lam tudok ba'daha fa inna mawudiat fi awalil Qur'an ba'dal fatihati. Adapun penempatan surat Al-Baqarah itu di dalam Al-Quran ditempatkan setelah surat Al-Fatihah itu adalah li'annaha atwalu suratin. Karena Al-Baqarah itu adalah surat yang paling panjang tadi. Wataliha baqiyatu sab'it tawali, dan setelahnya itu ada 7 surat lain yang juga panjang-panjang. Nah, gitu. Jadi memang sudah disengaja gitu. Bitakdimil madani minha alal maki, dan urut-urutannya itu adalah ditempatkannya surat-surat madani lebih dulu, kemudian surat maki dikemudiankan atau diselang-seling gitu ya. Jadi diselang-seling. Misalnya di situ ada diantaranya ada surat yang makkiyah, ada yang madaniyah, tapi yang madaniyah itu didahulukan. Maka ini kalau kita kembali kepada
kaidah-kaidah ulumul Quran yang dulu kita pelajari cukup lama di dalam forum kita ini, itu saya menduga ada yang bertanya begini, kok kita ini baca kaidah-kaidah ulumul Quran terus menerus ya, lalu kapan membaca tafsirnya? Nah gitu. Lalu kita sudah mulai membaca tafsirnya ini dalam beberapa minggu belakangan, maka ternyata terasa karena kita mempelajari ulumul Quran dulu itu, lalu istilah-istilah di dalam tafsir ini muncul gitu ya. Seandainya dulu kita tidak mempelajari tentang Makki dan Madani, lalu kemudian membaca tafsir yang bunyinya Jami'uha Madaniyatun misalnya gitu, pasti kita masih bertanya-tanya gitu. Atau misalnya bitakdimil madani minha alal makki, adapun surat-surat yang madani itu diawalkan, didahulukan atas surat-surat makki. Nah, karena kita sudah mempelajari ulumul Quran qabla hadza, banyak teori-teori tentang kajian Quran yang kita pelajari, khususnya adalah istilah-istilah kunci yang mendasar, maka sekarang gampang saja kita sudah memahami. Nah, jadi begitu. Kemudian dikatakan waru'ya wa innama ru'yat tawal wa innama ru'ya atulu fi tartibi suwaril Qur'ani fil jumlati la fi kullil ifrad. Jadi dikatakan di sini bahwa panjangnya surat Al-Qur'an itu dijaga keserasiannya oleh Allah, tetapi dijaga keserasiannya itu tidak dalam arti ifrad individu-individu, tetapi fil jumlah, dalam keseluruhan gitu ya. Dalam keseluruhan. Wa ru'ya at-tanasubu fi tartibi dzalika, dan korelasi di antara makna, di antaranya makna dan kandungannya itu juga dijaga. Kemudian dikatakan waqad ra'aina, nah itu gitu ya. Bukan. Kemudian summa itu muzija al-madani bil makki fi sa'iri suwari. Kemudian dikombinasikan antara surat-surat Madani dan surat Makkiyah visa iriswari, di seluruh surat-surat di dalam Al-Quran. Lianna ikhtilafa uslubihima wa masailihima adna ila tansitil qari, karena perbedaan-perbedaan yang terjadi, perbedaan uslub, gaya. Saya kira bagi kita yang sudah sering mengkaji ulumul Quran, lagi-lagi saya balik ke ulumul Quran ya, itu ada perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, dan di sini dikatakan li'anna ikhtilafa uslubihima wa masailihima adna ila nasyatil qari. Pembaca itu mungkin tidak sepenuhnya bisa memperhatikan. Jadi adna ila nasyatil qari, adna, pokoknya hampir tidak mendapat perhatian gitu loh. Jadi kita membaca Quran itu ya baca saja, tapi kadang-kadang tidak perhatian pada uslubnya. Uslub itu berarti gayanya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, di sisi lain ada ya ayyuhan nas, atau yang lain-lain gitu ya. Sehingga di sini dikatakan karena perbedaan uslub di antara Makki dan Madani itu jarang diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Wa masailihima, dan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang dikandung atau yang dibahas di dalamnya juga kadang-kadang tidak diperhatikan. Sehingga dengan mencampur Makki Madani secara keseluruhan di dalam surat-surat Al-Quran itu dimaksudkan agar supaya kita berpikir. Oke. Dan wahada min khosoisil Qur'ani, dan inilah diantara kedahsyatan. Khosois itu berarti apa? Kekhususan ya, berarti kan keistimewaan, keunikan ya, keistimewaan. Wahada min khosoisil Qur'an, dan ini adalah bagian dari
kekhususan atau keistimewaan Al-Qur'an. Kemudian dikatakan wa qad ra'ayna an nustadrika qabla syuru'i fi tafsiriha ma fatana fi akhir min talkhis ma istimilat alaihi min ad-da'watil Islam. Jadi kemudian digolongkan ya secara umum itu, lalu kira-kira surat Al-Baqarah ini isinya apa? Maka di sini dikatakan pertama itu adalah ad-da'watu ilal Islam. Jadi di dalamnya terkandung keajakan untuk memahami atau menjalankan Islam. Ad-da'watu ilal Islam, ajakan memeluk Islam. Kemudian wa ma fiha minal aqaidi wal ahkami, yang berkaitan dengan al-aqaid, keyakinan-keyakinan, wal ahkami, dan hukum-hukum. Wa qawaiduddin, dan pokok-pokok agama. Wa usulut tasyri', dan asal-usul atau pokok-pokok hukum syariah. Nah, jadi ini disebut dengan khulasatu suratil Baqarati wa ma fiha min da'watil Islam wa kana itu. Jadi khulasah ya. Khulasahnya itu adalah kesimpulan atau isi ringkas dari surat Al-Baqarah itu menurut Syekh Muhammad Abduh adalah ad-da'wah ilal Islam. Kemudian yang kedua adalah al-aqaid wal ahkam. Kemudian yang ketiga adalah qawaiduddin, dan yang keempat adalah usulut tasri'. Nah, gitu. Kemudian di sini dikatakan dakwatul Islami amah. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Abduh tentang dakwatul Islami itu di dalam surat Al-Baqarah? Dia mengatakan bada'allahu azza wa jalla suratal Baqarati bidakwatil Qur'an. Nah, jadi Allah memulai surat Al-Baqarah dengan dakwah, dengan ajakan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajak apa? Nah, ajakannya itu tadi dakwah ilal Islam. Wa kaunu bidakwatil Qur'ani wa kaunihi haqqan. Nah, dan kondisinya itu adalah betul-betul ada hak. Nah, bagaimana penjelasan tentang hak itu? La majalla fihi lisakin, tidak ada tempat baginya. Nah, la majal itu berarti tidak ada tempat, tidak ada ruang, gitu ya. Fihi di dalam Al-Qur'an itu lisakin bagi keraguan, wala, dan tidak pula irtiyabin atau kebimbangan. Nah, gitu. Jadi itu waja'alan nasa tijahu hidayati salatati aksam. Nah, dan adapun berkaitan dengan orientasi manusia terhadap ajakan Islam tadi itu ada salah satu aksamin, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah al-mu'minuna wa hum kismani. Yang pertama adalah yang disebut dengan orang mukmin. Nah, kalau kita baca surat-surat ayat-ayat awal surat Al-Baqarah kan isinya tentang keimanan, ya kan? Keimanan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, itu tadi penjelasannya adalah la majalla fihi lisakin wala irtiyabin. Tetapi kemudian diikuti dengan penjelasan tentang iman. Alladzina yu'minuna wa ila akhirih. Itu dikatakan di sini al-mu'minuna wa hum kismani. Adapun orang Islam itu ada mukmin itu ada dua kelompok. Yaitu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi bi mujarradi salamatil fitri wa yuqimuna ruknaidini al badani warruhi. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan al-mu'min itu ada 2. Yang pertama adalah mereka yang percaya kepada barang-barang gaib dengan adanya keselamatan dan kebersihan fitrah manusia, dan menjalankan ruknai dini, 2 rukun agama, yaitu rukun yang berpilar ya, pilar agama atau elemen atau dimensi, boleh kita terjemahkan seperti itu. Yang penting adalah antara al-badani warruhi, ada yang bersifat jasmani, badan, madiyah,
material, dan ruhi berarti yang spiritual atau tidak kelihatan. Wal mali al-istimai, yaitu ya. Jadi ada yang bersifat al-mal al-istimai, bersifat yang berkaitan dengan kehartabendaan dan kemasyarakatan. Jadi maksudnya apa? Orang punya harta itu kan bisa saja cenderung egois, bahwa iki wekku dhewe, tidak peduli pada orang. Tapi di sini al-mali wal mali al-istimai, ya memikir tentang harta, tapi juga bahwa ada masyarakat yang perlu dipikirkan juga iya. Kemudian walladzina yu'minuna bihi bi ta'thiri imanihim bima unzila min qablihim min kutubir rusul, yaitu balik lagi penjelasannya tadi tentang orang-orang beriman itu adalah walladzina yu'minuna bihi bi ta'thiri imanihim bima unzila min qablihi min kutubir rusul. Jadi orang-orang yang imannya bertambah, dan penambahan iman itu, bekas iman itu terwujud dalam bentuk kepercayaan terhadap kitab suci atau apa-apa yang diturunkan daripada kutubir rusul, kitab-kitab rasul-rasul yang sebelumnya. Id yarawnahu akmalu minha hidayatan wa asahhu riwayatan wa aqwa dalalatan. Itu tadi karena kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi itu termasuk kepada Nabi Muhammad adalah akmalu minha hidayatan wa asahhu riwayatan. Hidayah yang dikandungnya bersifat akmal, kemudian riwayatnya juga sahih, wa aqwa dalalatan, dan dalil atau petunjuk yang dibawanya juga bersifat aqwa, lebih kuat. Thumma fussila hadhil usulu lil imani. Jadi kemudian dijelaskan lagi tentang iman ini lebih rinci, itu ada di ayat laisal birro ila akhirih. Kemudian wa ayati lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu surat Al-Baqarah ayat 274. Nah, jadi itu penjelasan tentang yang disebut dengan orang mukmin, yaitu kemudian mukmin yang bil ghaibi mujarrad salafal baiti wa yaqimul qanaidin, itu ada dua. Dan orang mukmin yang percaya kepada semua yang diturunkan oleh kepada kitab. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah al-kafiruna ar-rasihuna fil kufri wa ta'atil hawa. Kalau kita membaca tentang tafsir Quran yang berbicara tentang ar-rasihuna, itu berarti ar-rasihuna fil ilmi, itu artinya orang-orang yang tingkat keilmuannya sangat tinggi. Tapi di dalam tafsir ini menarik sekali, karena Syekh Muhammad Abdu menggunakan kata-kata ar-rasihuna itu al-kafirun. Nah, orang-orang kafir itu rasihun, tapi ar-rasihunnya dalam bidang apa? Ar-rasihuna fil kufri wa ta'atil hawa. Canggih betul dia di dalam kufurannya dan menaati hawa nafsu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu kafir macam alladzina faqadu istidadal imani wal huda, yaitu orang-orang alladzina, yaitu orang-orang faqadu, yaitu menghilangkan orang-orang itu tadi, al istidad itu persiapan lil imani terhadap iman, wal huda dan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah al munafikun. Jadi di dalam ini dijelaskan tentang tiga jenis manusia yang ketika diajak masuk Islam itu reaksinya seperti apa, yaitu ada al-mu'minun, al-kafirun, dan al-munafikun. Dan penjelasan tentang al-munafikun itu adalah sangat menarik di sini bagi teman-teman yang ingin menulis penjelasan atau menulis definisi tentang al-munafik. Munafik itu apa? Di sini dikatakan al-munafikuna alladzina yadharuna ghaira ma yakhafun. Ya kuwi wong-wong sing antarane apa sing dikarep, apa sing sing dituduhne secara zahir itu tidak sama dengan apa-apa yang disembunyikan. Al munafikuna
alladzina yadharuna ghaira ma yakhafun. Orang-orang yang menampakkan apa-apa yang dia tidak menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan dia simpan di dalam hatinya. Wa yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan apa-apa yang tidak dijalankan. Fahadhihi ayatiha al-ula ila asyar. Nah, dan ini ayatnya ada di awal-awal. Misalnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, padahal mereka tidak berbuat baik. Wa idza qila lahum, misalnya wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, orang-orang itu mengatakan anu'minu kama amananas kama amanas sufaha, itu malah mengolok-olok. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi orang-orang beriman itu disebut sebagai orang-orang bodoh oleh orang-orang kafir. Atau dikatakan idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu, wa idza, dan apabila laku bertemu banyak orang, alladzina marang wong-wong kang amanu kang beriman, qalu ngendika sapa wong akeh amanna sak temene aku kabeh iki beriman. Nah, qalu amanna. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Akan tetapi apabila mereka bertemu kembali dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersamamu. Bersamamu berarti bersama orang-orang yang kafir tadi itu. Inna nahnu mustahzi'un, kami ngomong beriman dengan mereka itu mengolok-olok. Nah, maka ini yang disebut dengan al-munafik, yaitu penjelasannya adalah alladzina yadharuna ghaira ma yakhafun wa yaquluna ma la yaf'alun, yaitu orang-orang yang menjalankan, yang menampakkan apa-apa yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. Hati, lidah, raut muka beda semuanya. Nah, kira-kira begitu. Karena yang dohir ini kan yang tampak itu, tapi sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu. Dan kemudian wa yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan apa-apa yang tidak dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk kita pada malam hari ini. Sementara kita membaca sekitar 1,5 halaman dari kitab tafsir Al-Manar yang bercerita, yang menyatakan tentang surat Al-Baqarah di bagian-bagian awal, yaitu kesimpulannya adalah bahwa surat Al-Baqarah ini madaniyah bil ijma'. Kemudian ada satu ayat yang diturunkan, diyakini diturunkan pada saat haji wada. Kemudian ini adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan ditempatkan di dalam setelah surat Al-Fatihah itu ada maksud yang dikandung. Di antaranya adalah selang-seling antara maki madani. Kemudian 7 surat setelah surat Al-Baqarah itu semuanya surat-surat panjang dengan variasinya masing-masing. Nah, kemudian secara umum surat Al-Baqarah awal-awal ini atau pada keseluruhannya oleh Syekh Muhammad Abduh dikatakan ada pelajaran. Yang pertama adalah ad-da'wah ilal Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang penjelasan tentang al-aqaid wal ahkam, akidah dan hukum. Kemudian qawaiduddin, dasar-dasar agama, wa qawaidu usulut tasri', dan pokok-pokok hukum dalam arti pokok-pokok penetapan hukum. Karena di situ kan sudah ada al-aqaid wal ahkam, maka mungkin ada pertanyaan, mal farqu bainal ahkam wa tasri'. Maka secara umum bisa kita katakan al-ahkam itu berarti hukum-hukumnya, sementara at-tasri' itu adalah proses perumusan atau proses penentuan pembentukan hukum itu. Maka sejarah pembentukan hukum Islam diistilahkan dengan tarikh tasri'.
bukan semata-mata tarikhul ahkam, tapi juga tarikh tasrih. Kemudian khulasohnya itu tadi, lalu dikaitannya dengan dakwah Islam itu adalah bagaimana respon manusia pada saat turunnya Al-Quran itu terhadap dakwah Islam. Kemudian di sini kita mendapatkan penjelasan dari Syekh Muhammad Abduh, ada 3 kelompok. Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Kafirun, yaitu penjelasannya adalah orang-orang yang Al-Kafirun itu adalah ar-rasikhuna fil kufri wa ta'atil hawa alladzina faqadul istidada lil imani wal huda. Orang-orang yang fasih betul, canggih betul di dalam menuruti hawa nafsu. Kemudian faqadu al-istidad, menghilangkan persiapan untuk menerima iman. Lalu yang ketiga adalah al-munafikun, yaitu orang-orang yang menampakkan hal yang berbeda dengan yang dia sembunyikan, atau hatinya berbeda dengan mulutnya, berbeda dengan tingkah lakunya, wa yaquluna ma la yaf'alun, dan menjalankan apa-apa yang mengatakan apa-apa yang tidak dijalankan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi dalam kesempatan yang lain, pendek-pendek saja supaya mudah diingat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.